Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Kamis 19 Januari 2023, TVRI Jawa Barat kembali hadir melalui siaran Jawa Barat hari ini. Sejumlah informasi akan kami sampaikan di antaranya. Seorang warga di Purwakarta tewas oleh geng motor. ,4 juta penduduk di Kabupaten Tasikmalaya masuk daftar pemilih. BP2MI berhasil cegah 43 kasus migran gelap. Selain ketiga berita tersebut, kami juga akan sampaikan informasi dari berbagai daerah di Jawa Barat yang telah dihimpun oleh tim redaksi Jawa Barat hari ini. Selama 60 menit ke depan, bersama saya Frederico Sinatria, Anda menyaksikan Jawa Barat hari ini. Sebelum mengawali Jawa Barat hari ini, saudara, kami selalu mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan juga secara maksimal dikarenakan pandemi COVID-19 belum usai. Dan mari mendukung program pemerintah yaitu vaksinasi. Kita awali Jawa Barat hari ini, saudara. Polisi menangkap belasan anggota geng motor yang melakukan penyerangan hingga menewaskan seorang warga di Purwakarta, Jawa Barat. Dari 14 pelaku, 6 diantaranya masih di bawah umur, sementara pelaku utama masih DPO. Usai peristiwa penyerangan oleh geng motor, kepolisian Purwakarta langsung bergerak cepat melakukan pengejaran. Hasilnya sebanyak 14 anggota geng motor kelompok Arabian berhasil dibekuk polisi. Penangkapan ini hasil identifikasi dan pemeriksaan sejumlah CCTV saat peristiwa penyerangan. Kapolres Purwakarta, AKBP Edward Zulkarnain menyatakan, dari 14 pelaku yang ditangkap, 6 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Para pelaku dan pelaku utama yang merupakan ketua geng melarikan diri dan masih buron. Polisi mengungkapkan motif penyerangan yang dilakukan geng motor ini. Sebelumnya, mereka tidak terima ditegur oleh warga karena meresahkan. Seminggu kemudian, tepatnya pada hari Minggu, gangster ini menyerang warga. Polisi juga menyita sejumlah senjata berupa celurit, pemukul bisbol, hingga parang. Dijerat dengan pasal 170 KUHP Pidana dengan ancaman 12 tahun penjara. Mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Seperti kita ketahui, kejadian kemarin pada hari Minggu dini hari, sekitar jam 3 pagi, ada kelompok motor Arabian sejumlah lebih kurang 15 orang konvoi melakukan keributan di salah satu tempat di Purwakarta. Karena membuat keributan, ditegur oleh warga, kemudian kelompok motor ini berhenti dan melakukan pemukulan terhadap salah seorang warga yang mengakibatkan warga ini meninggal dunia. Sebelumnya, kelompok geng motor Arabian melakukan penyerangan di Gang Buana Indah pada Minggu dini hari. Demikian dilaporkan Alex Supriyadi, kontributor TVRI Jawa Barat. Sementara itu, saudara, Satreskrim Polres Indramayu Jawa Barat membekuk residivis pencuri kendaraan bermotor yang beraksi di 17 lokasi. Petugas terpaksa melumpuhkan pelaku karena mencoba melawan dan melarikan diri saat ditangkap. Aksi pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Indramayu terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku yang masuk ke halaman rumah merusak kunci gerbang dan membawa kabur motor korbannya hanya dalam waktu 5 menit. Berbekal rekaman CCTV tersebut, Satreskrim Polres Indramayu bergerak cepat dan membekuk pelaku yang merupakan residivis kasus serupa. Petugas terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku karena berusaha melawan dan melarikan diri saat ditangkap. Kapolres Indramayu, Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fahri Siregar mengatakan, dari hasil integrasi, petugas pelaku sudah melancarkan aksinya di 17 TKP, mulai dari Kecamatan Widasari, Jatibarang, Kertosmaya, Balongan, Jutinyuat, hingga Karangampel. Setiap sepeda motor yang berhasil dicuri dijual dengan harga 3 hingga 6 juta rupiah. Atas nama inisial D,
ini melakukan aksinya bersama-sama dengan temannya dengan inisial A dan juga ada penadahnya atas inisial FK. Yang tertangkap oleh Satreskrim Polres Indramayu adalah pelaku yang eksekutor, yaitu si E. Modus operandinya adalah dengan memasuki rumah dengan cara mencopkel jendela, masuk ke rumah, merusak kunci kotak dan menggunakan letter T untuk membawa sepeda motor dari si korban. Dan dari hasil interogasi diketahui bahwa tersangka sudah melakukan aksinya di wilayah Kabupaten Indramayu sebanyak 17 TKP. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Demikian dilaporkan Makmur Hamdalah, kontributor TVRI Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, warga desa Mekarsari, Kecamatan Sukasari, Sumedang, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jenazah bayi perempuan berusia 3 hari di aliran irigasi. Saat ditemukan, warga mengira jenazah bayi tersebut adalah boneka. Penemuan jenazah bayi perempuan di aliran irigasi Dusun Nyalindung, Desa Mekarsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menggegerkan warga. Jenazah bayi tersebut ditemukan dalam karung oleh warga saat beraktivitas di depan rumahnya. Awalnya warga mengira isi dalam karung boneka, namun setelah dilihat lebih jelas, karung tersebut berisi jenazah bayi. Tim Inavis yang tiba di TKP melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas menyisir area aliran selokan irigasi hingga titik ditemukannya jenazah. Kapolsek Sukasari, Ibtu Joko Dwi Haryono mengatakan diperkirakan bayi perempuan tersebut berusia 3 hari. Namun pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Awalnya ada laporan dari warga tentunya lagi bersih-bersih di sekitar TKP, kurang lebih pukul 7 kalau nggak salah, pukul 7 menemukan ada yang bersangkutan mengira boneka. Akhirnya yang bersangkutan lapor sama tetangganya, sehingga tetangganya mengecek kembali, ternyata bayi. Untuk keperluan penyelidikan, jenazah bayi dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asi Bandung untuk diotopsi. Pihak kepolisian juga menyelidiki ke puskesmas guna mencari data terakhir warga yang melahirkan dalam kurun waktu 1 pekan terakhir. Demikian dilaporkan Doni Irwandi, kontributor TVRI Jawa Barat. Selanjutnya, saudara, Anda memasuki segmen Cerdas Memilih. Dalam segmen Cerdas Memilih kita awali, saudara, jelang pemilu 2024 Kabupaten Tasikmalaya mulai mendata daftar pemilih berkelanjutan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Saat ini tercatat 1,4 juta jiwa lebih warga Kabupaten Tasikmalaya masuk dalam daftar pemilih berkelanjutan untuk pemilu 2024. Memasuki tahapan pemilu 2024, KPU Kabupaten Tasikmalaya mulai mendata daftar pemilih berkelanjutan. Adapun saat ini, untuk daftar pemilih berkelanjutan di Kabupaten Tasikmalaya untuk pemilu 2024 yang sudah didata oleh KPU sebanyak 1.418.933 pemilih. KPU Kabupaten Tasikmalaya saat ini masih menunggu hasil verifikasi dan pencocokan penelitian yang akan dilakukan oleh Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih atau Pantarle. Hasil dari verifikasi dan pencocokan penelitian tersebut nantinya akan keluar menjadi data daftar pemilih sementara yang kemudian akan diumumkan dan dilakukan uji publik untuk kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024. Nah, untuk DPB hari ini atau daftar pemilih berkelanjutan hari ini di Kabupaten Tasikmalaya ada pemilih yang sudah kami data itu sebanyak 1.418.933 pemilih. Nah, ini memang lebih banyak ya dibandingkan dengan DP4. DP4 itu daftar penduduk potensial pemilih, yaitu sebanyak 1.407.562 ditambah dengan pemilih baru nantinya itu. KPU Kabupaten Tasikmalaya mulai tanggal 7 Februari akan mulai melakukan verifikasi dan pencocokan penelitian daftar penduduk pemilih potensial oleh Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih yang akan melaksanakan proses verifikasi langsung ke lapangan.
Demikian dilaporkan Yudi Irawan, kontributor TVRI Jawa Barat. Saudara, Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah yang memiliki hak pilih untuk pemilu 2024 terbanyak di Jawa Barat. Lalu bagaimana kesiapan KPU Kabupaten Bandung dalam menghadapi pesta demokrasi tersebut? Untuk mengetahui perkembangannya, kita akan segera bergabung bersama Rian Agustian dari kantor KPU Kabupaten Bandung. Rian, silakan dengan laporan Anda. Baik saudara, dapat saya laporkan kali ini saya sedang berada di kantor KPU Kabupaten Bandung. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bandung telah mempersiapkan berbagai tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung. Di antaranya ada verifikasi parpol baik administrasi dan faktual sebanyak 18 parpol yang nantinya akan bertarung di pemilihan 2024 nanti. Di antaranya ada beberapa tahapan seperti halnya rekrutmen badan ad hoc panitia pemilihan kecamatan PPK, proses seleksi panitia pemungutan suara tingkat desa dan kelurahan, serta sampai saat ini sudah dilakukan seleksi wawancara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung untuk tahapan pemungutan suara di tingkat wilayah desa dan kelurahan. Berbagai tahapan pun sudah dilakukan di KPU Kabupaten Bandung, namun ada halnya yang harus dilakukan. Di antaranya adalah verifikasi administrasi sampai saat ini sampai detik ini pun masih dilakukan tahapan verifikasi calon DPD. Panitia pemungutan untuk tingkat desa dan kelurahan akan dilakukan pelantikan pada tanggal 24 Januari nanti. Persiapan proses data pemutahiran data pemilih yang nantinya akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung menyasar karena masih banyaknya masyarakat yang belum tahu bahwa akan diselenggarakannya pemilihan pada tahun 2024 nanti. Berikut ini adalah kutipan wawancara dari Komisioner KPU Supriyatna, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan, Pemilihan, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Berikut ini kutipannya. Untuk di KPU Kabupaten Bandung sendiri, tahapan persiapan pemilu 14 Februari 2024 kami telah melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, kita telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual partai politik. Dilanjutkan dengan rekrutmen badan ad hoc untuk di tingkat kecamatan, yaitu panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Alhamdulillah itu juga sudah dilantik dengan kesekretariatannya. Dilanjutkan kemarin ada verifikasi administrasi untuk calon DPD. Dan sekarang lagi sedang proses seleksi untuk panitia pemungutan suara, yaitu mitra KPU Kabupaten Bandung yang ada di desa atau kelurahan. Kita sudah menyelesaikan hari kemarin Rabu 18 Januari 2023 itu proses seleksi wawancara, dan insya Allah itu akan kami lantik di tanggal 24 Januari 2023 ini. Demikian dilaporkan langsung dari kantor KPU Kabupaten Bandung. Rian Agustian melaporkan dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Rian Agustian yang melaporkan dari kantor KPU Kabupaten Bandung menjelang tentunya pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Silakan melanjutkan aktivitas Anda. Dan untuk saudara, beberapa informasi akan kami sampaikan usai jeda di antaranya. PP2MI berhasil mencegah 43 kasus migran ilegal. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis.
Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat. Hari ini kita lanjutkan ke informasi lainnya. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI berhasil melakukan pencegahan 43 kasus pemberangkatan pekerja migran ilegal pada tahun 2022 lalu. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI saat menggelar pembekalan kepada 250 calon pekerja migran yang akan berangkat ke Korea Selatan yang digelar di Wisma Kinasi, Cilangkap Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani, menyampaikan pihaknya telah melakukan pencegahan 43 kasus pemberangkatan pekerja migran secara ilegal. Sementara dari tahun 2021 hingga tahun 2022 lalu, pihaknya juga telah berhasil melakukan penyelamatan terhadap 6.800 warga negara Indonesia yang akan diberangkatkan secara ilegal. 43 kali pencegahan, ya, kurang lebih selama 2 tahun sudah 6.800 warga kita yang kita selamatkan. Dan dari 43 kali penggerebekan itu 25 kali saya memimpin langsung. Jadi artinya di tengah upaya negara menempatkan secara resmi, ya, mempersiapkan kompetensi mereka dengan pelatihan pendidikan, ya, kemudian juga bagaimana kebutuhan peluang kerja di luar negeri terpenuhi dengan mengirim pekerja-pekerja yang menjadi duta bangsa dan negara, dan mereka kita harus nyatakan sebagai duta bangsa. Kita diganggu terus oleh sindikat penempatan ilegal dengan cacat tidak resmi. Tercatat, pada tahun 2022 lalu, pekerja migran Indonesia yang berangkat melalui BP2MI mengalami peningkatan, yakni sebanyak 12.000 warga negara Indonesia yang telah bekerja di Korea Selatan. Demikian dilaporkan Saiful Hardi, kontributor TVRI Jawa Barat. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, adanya usulan para kepala desa yang mendatangi DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang desa ternyata ada pro kontra di daerah. Sebagian kepala desa membantah ingin menambah jabatan menjadi 9 tahun karena tersebut sudah diatur pemerintah. Adanya usulan kepala desa yang melaksanakan aksi unjuk rasa di DPR RI kemarin yang menuntut adanya revisi Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengusulkan jabatan kepala desa menjadi 9 tahun kini mendapat sorotan pro kontra karena hal tersebut tidak semua kepala desa ikut aksi. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Janggala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, Asep Ahmad Kastoyo menyampaikan pendapatnya secara pribadi. Ia tidak ikut bersama rekan-rekan dari kecamatan lain ikut aksi, karena menurutnya tuntutan terkait jabatan sudah diatur dan diserahkan kepada pemerintah karena yang menilai kinerja adalah masyarakat. Termasuk saya pribadi, secara pribadi sebenarnya saya tidak menuntut kok urusan masa jabatan atau lamanya menjabat, karena pada intinya seorang kepala desa itu jangan terfokus kepada masalah itu, tapi fokuslah kepada kinerja, karena kita harus yakin dan percaya kepada wakil-wakil kita di atas lah, termasuk pemerintah yang mana mungkin selama ini memperhatikan tentang desa, baik pembangunan desa, kesejahteraan desa, ataupun mungkin anggaran-anggaran yang harus diberikan ke desa demi kemajuan desa. Namun demikian, perjuangan para kades untuk merubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diserahkan kepada keputusan DPR RI dan pemerintah. Demikian laporan kontributor TVRI Jawa Barat Tony Sontani. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, warga Kota Bandung berharap pemerintah dan kepolisian dapat bersinergi dalam memberantas kejahatan di Kota Bandung. Mengingat kondisi saat ini di Kota Bandung kembali marak kejahatan. Hal ini membuat warga khawatir dengan banyaknya aksi kejahatan tersebut.
Meningkatnya aksi kejahatan jalanan membuat kota Bandung mendapat sorotan dari warganya. Kini Bandung bisa disebut Bandung sedang tidak aman. Ini dikarenakan banyaknya aksi kejahatan yang hingga menyebabkan korban luka berat. Melihat kondisi kota Bandung seperti ini, warga berharap kota Bandung kembali aman dari kejahatan, sehingga warga merasa nyaman berada di kota Bandung dan bebas dari rasa ketakutan akan aksi kejahatan jalanan. Ia juga berharap pihak keamanan bisa terus memberikan rasa aman dan nyaman, mengembalikan julukan kota Bandung sebagai kota kembang yang nyaman dan aman. Situasi yang nyaman untuk ditinggali lain. Salah satunya mungkin yang belakangan ini ramai terjadi, kota Bandung lagi tidak aman. Yang mudah-mudahan ke depan ada pemimpin ataupun sosok pengganti yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman dan menjadikan Bandung itu kembali menjadi kota kembang ya, menjadi kota kriminal. Seperti diketahui, kota Bandung merupakan kota terbuka dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Selain itu, memiliki daya tarik sehingga mengundang minat orang untuk mengadu nasib di kota ini. Namun akhir-akhir ini, warga mulai diresahkan oleh munculnya sejumlah aksi kejahatan yang terjadi di kota Bandung. Demikian dilaporkan kontributor TV di Jawa Barat, Arif Budi. Selanjutnya, saudara, Anda akan memasuki segmen dialog Jabar Juara Lahir Batin. Ya, baik, ini kita akan beralih ke segmen dialog. Kali ini kita akan membahas masalah visi dan misi Kota Bandung dalam mendukung program Jabar Juara Lahir dan Batin. Untuk membahasnya, kita akan segera bergabung dengan Kepala Bapelitbang Kota Bandung, Bapak Anton Sunarwibowo, STMT. Assalamualaikum, selamat sore Pak Anton. Waalaikumsalam, selamat sore Kang Iko, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Alhamdulillah, baik Pak Anton. Pak Anton, kita langsung saja ini bagaimana sebenarnya, tentunya kan ini akan berbincang mengenai visi dan misi Kota Bandung dalam mendukung pembangunan Jabar Juara Lahir Batin. Pak Anton, untuk yang pertama kalinya ini bagaimana konsep dari visi dan misi Kota Bandung itu sendiri? Jadi visi misi Kota Bandung itu sudah tertuang dalam Perda nomor 11 tahun 2021, yaitu terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Nah, kalau kita pelajari makna dari unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis itu, di sana sangat kental dan sangat sama pemahamannya, senada lah dengan visi dari Jabar Juara Lahir Batin. Jadi sejahtera itu kesejahteraan lahir dan batin, agamis itu kesatuan antara kesempurnaan fisik dan batin. Nah, seperti itu. Jadi kelihatannya hanya berbeda bahasa, padahal makna esensinya, makna ininya sama persis gitu. Baik, Pak Anton, kan tadi juga ini adalah salah satunya adalah aman dan nyaman, sejahtera, dan juga agamis, dan juga unggul begitu. Ya, mungkin ujung-ujungnya adalah Jabar Juara Lahir Batin begitu, dan selalu untuk mendukung program pemerintah untuk menuju Jabar Juara Lahir Batin. Sebelum nanti kita akan berbincang panjang lebar untuk dari kata aman sendiri. Ini tentunya Kota Bandung bisa dikatakan akhir-akhir ini tidak aman, Pak Anton, karena tentunya banyak sekali laporan-laporan dan juga tentunya ini surat cinta begitu dari masyarakat yang mengeluhkan keamanan begitu di Kota Bandung. Lalu bagaimana antisipasi dan juga solusi dari pemerintah sendiri begitu, karena kan ini dari salah satu visi dan juga misinya ini adalah aman. Bagaimana, Pak Anton? Terima kasih. Jadi memang kita akui kemarin ada beberapa kejadian bahwa masyarakat merasa keamanannya berkurang, tapi kami dari pemerintah Kota Bandung sekarang mulai meningkatkan lagi kolaborasi bersama, karena terus terang kalau kita harus memonitor seluruh wilayah dan seluruh masyarakat itu, kita punya sumber daya yang terbatas. Jadi kita akan meningkatkan kolaborasi di tingkat kewilayahan dan juga bekerja bersama masyarakat, meningkatkan siskamling dan lain-lain, dan
kita juga tetap bisa memanfaatkan teknologi dan informasi yaitu smart CCTV yang akan selalu menginformasikan kepada masyarakat kondisi kekinian di Kota Bandung, terutama pada saat di malam hari. Dan kami punya program khusus di 2023 untuk menghilangkan spot-spot yang tidak ada penerangan. Jadi program Bandung Cang Baranang mudah-mudahan bisa kita laksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kira-kira begitu, sehingga masyarakat merasa kita punya pengawalan yang lebih baik, kita punya kamera smart CCTV yang bisa diakses. Jangan lupa itu bisa dibuka melalui aplikasi ya, melalui website. Kita bisa pantau di semua titik, beberapa titik yang sudah kita lengkapi dengan kamera, dan kita galakkan kembali program Siskamling di kewilayahan bersama aparat kewilayahan, camat, dan kelurahan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau kemarin ada kekurangan, tapi insya Allah kita perbaiki ke depan. Baik Pak Anton, tentunya ini kolaborasi dan juga tentunya ini smart CCTV ini yang bisa diakses juga untuk seluruh warga masyarakat, dan juga ini di 2023 ada program Bandung Caang begitu ya, untuk menghilangkan titik-titik begitu ya, titik-titik yang gelap begitu pada saat malam hari, dan ini akan menjadi rawan kejahatan begitu ya. Kalau boleh tahu Pak Anton, karena kan ini untuk Jabar Juara Lahir Batin dan mendukung program Jabar Juara Lahir Batin, kolaborasinya ini dengan siapa saja, dan juga untuk pada smart CCTV ini begitu diakses di via aplikasi apa atau website apa nih Pak? Ya, kami punya website Diskominfo, nanti bisa dilihat, dan ini sudah berapa kali kita tayangkan. Lalu untuk monitoring yang internal kita punya ATCS ya, yang juga memantau simpang-simpang lalu lintas. Tapi nanti kami sampaikan secara rinci, alamatnya saya lupa ya, tapi kami pernah mencoba, itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Dan mudah-mudahan semua masyarakat bisa melaporkan lewat 112 kalau ada ada orang atau pihak lain yang mencurigakan. Jadi kami aktifkan kembali call center 112 dan 119 bila ada gangguan keamanan dan ketertiban. Baik Pak Anton, karena kan tentunya ini adalah perencanaan pembangunan, penelitian dan juga pengembangan Kota Bandung begitu ya Pak Anton. Pak Anton, untuk perencanaan sendiri itu ya Kota Bandung ini kan ada perencanaan jangka panjang, lalu juga ada menengah begitu kan. Jika bisa dirincikan Pak, bagaimana pembangunan di Kota Bandung, tentunya rencana-rencana perencanaan jangka menengah, lalu juga panjang, tentunya ini untuk mendukung program Jabar Juara Lahir Batin. Ya, terima kasih. Jadi untuk rencana pembangunan jangka panjang, kita punya periode dari 2005 sampai 2025. Sedang rencana pembangunan jangka menengah, kita punya periode 2018 sampai 2023. Itu sesuai dengan Perda nomor 11 tahun 2021 ya. Jadi tahun 2023 ini adalah tahun periode terakhir dari masa jabatan wali kota yang sekarang Pak Haji Yana Mulyana, dan kami punya beberapa prioritas ya yang dituangkan dalam Perwal nomor 89 tahun 2022 tentang rencana kerja pemerintah daerah, di mana program prioritas itu mencakup pertama optimalisasi kualitas infrastruktur dan penataan ruang, lalu pelestarian lingkungan hidup yang berkualitas, lalu ada juga program untuk peningkatan dan pemerataan perekonomian. Yang keempat, pembentukan masyarakat kota yang humanis. Yang kelima, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Yang keenam, peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedelapan, pemantapan tata kelola pemerintahan. Dan yang terakhir adalah sinergitas pembiayaan pembangunan. Kami harapkan dari program prioritas ini kita bisa menuntaskan semua target yang sudah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Jadi harapan kami, Pak Wali Kota ini pada saat berakhir masa periodenya akan memberi warisan atau kenang-kenang kepada warga Kota Bandung dalam rangka untuk mencapai apa yang menjadi visi dan misi kota itu sendiri. Ada 9 prioritas pembangunan begitu ya Pak ya, pada kesempatan kali ini yang diharapkan tentunya ini akan menjadi ada satu yang menjadi memorable begitu ya pada saat wali kota pejabat sekarang, yaitu Bapak Haji Yana Mulyana. Untuk poin yang pertama yaitu adalah optimalisasi infrastruktur. Nah, untuk optimalisasi infrastruktur, prioritas yang manakah yang akan dijadikan tentunya ini berujukan dan mendukung program Jabar Juara Lahir Batin ini? Ya. Jadi untuk optimalisasi kualitas infrastruktur, sebagaimana amanat bahwa kita harus memberikan layanan dasar, ini termasuk layanan dasar,
Kita yang pertama akan memperbaiki jalan, karena ada beberapa jalan itu akan kita prioritaskan. Lalu juga ada penanganan banjir, ini juga akan menjadi prioritas. Dan juga untuk perbaikan jalan dan gorong-gorong ya, pembersihan gorong-gorong. Semua itu juga akan disempurnakan lagi dengan tadi pemantauan dengan pemasangan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan, dan juga pemantauan lewat smart CCTV. Jadi harapan kami beberapa kebutuhan layanan dasar itu bisa kita penuhi, baik itu penanganan jalan, penanganan banjir, penanganan kemacetan dengan smart CCTV dan pengaturan lampu lalu lintas, serta juga penanganan masalah kawasan kumuh, karena kami juga punya beberapa program untuk bantuan rumah tidak layak huni atau rutilahu. Nah, itu beberapa yang kita akan prioritaskan. Harapan kita bisa menjawab beberapa permasalahan yang ada di Kota Bandung. Baik, Pak Anton, kawasan kumuh memang Kota Bandung memiliki kawasan kumuh begitu ya. Ini juga akan berkaitan dengan poin kedua, yaitu prioritas untuk lingkungan hidup. Bagaimana mensinergikan hal tersebut? Karena Kota Bandung memiliki kawasan kumuh, namun juga di satu sisi ada program yang menjadi prioritas Kota Bandung, yaitu adalah untuk lingkungan hidup itu sendiri. Bagaimana, Pak? Jadi sebetulnya untuk penanganan kawasan kumuh, kita akan kolaborasikan. Ada beberapa perangkat daerah, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kawasan Perumahan dan Pemukiman, DPKP ya, dan juga pembiayaan yang ada di kewilayahan atau yang kita kenal dengan PIPPK. Jadi harapan kami bahwa kawasan kumuh ini merupakan program bersama melalui kolaborasi atau cross-cutting, sehingga masyarakat akan merasa lebih baik atau merasa manfaatnya lebih nyata gitu. Jadi harapan kami di beberapa spot kawasan kumuh nanti kita akan dorong ada pelaksanaan rutilahu, bantuan rumah tidak layak huni, ada perbaikan sistem drainase, ada penyediaan sistem air bersih, ada penyediaan penerangan jalan lingkungan. Nah, sehingga beberapa kawasan ini harapan kami ini bisa secara infrastruktur bisa ditingkatkan kualitasnya. Tapi kembali lagi ya, kawasan kumuh tidak hanya infrastruktur, tapi pola perilaku masyarakat juga itu juga penting untuk diperhatikan. Jadi harapan kami semua. Baik, Pak Anton masih bergabung bersama kami. Pak Anton, selaku Kepala Bapelitbang Kota Bandung, masih terhubung bersama kami? Ya. Kita akan mencoba menghubungi kembali Kepala Bapelitbang Kota Bandung, Bapak Anton Sunarwibowo STMT, karena tentunya kita masih berbincang dan berada di dialog Jabar Juara Lahir Batin. Ketika tadi juga kita akan mengkonfirmasi begitu ada beberapa program prioritas. Ini ada 9 program prioritas begitu saudara, bahwa juga tentunya ini ada optimalisasi infrastruktur dan juga ada lingkungan hidup, lalu pemerataan ekonomi, lalu juga humanis, lalu juga ini akan ada prioritas-prioritas yang lainnya tentunya untuk menuju Jabar Juara Lahir Batin. Ketika tadi kami mengkonfirmasi bahwa optimalisasi infrastruktur ini berkaitan tentunya dengan kawasan kumuh yang berada di Kota Bandung. Namun kembali lagi tidak hanya tentunya ke infrastruktur, namun juga ke pola hidup masyarakat itu sendiri, dan tentunya akan berimbas kepada lingkungan hidup. Ketika tentunya pemerintah hadir untuk kepada masyarakat, namun ketika masyarakat tersebut tidak memberikan efek ataupun juga tidak memberikan feedback yang terbaik untuk pemerintahnya, akan percuma pemerintah tersebut melakukan ataupun juga mengeluarkan program-program terbaik untuk masyarakat. Kita akan kembali mencoba menghubungi Bapak Anton Sunarwibowo STMT selaku Kepala Bapelitbang Kota Bandung. Selamat sore Pak Anton, apakah sudah bisa mendengar suara saya di studio? Pak Anton, apakah sudah bisa mendengar suara kami? Baik, kita juga tentunya tadi sudah mengkonfirmasi bahwa ada beberapa visi misi yang dimiliki oleh Kota Bandung, yaitu tentunya juga unggul, lalu aman, sejahtera, agamis. Terlebih tentunya keamanan di Kota Bandung pada kesempatan kali ini memang saja ada beberapa kendala, salah satunya adalah tingkat kejahatan ataupun kriminal yang terjadi pada malam hari ataupun begal yang ini menjadikan ataupun meresahkan masyarakat Kota Bandung. Dan kita akan mencoba kembali terhubung dengan Kepala Bapelitbang Kota Bandung, Pak Anton. Sudah bisa mendengar kembali? Ya. Siap, Kak Iko, maaf ada gangguan teknis tadi. Siap. Baik,
Baik, tidak apa-apa Pak Anton. Kita akan lanjutkan kembali Pak Anton. Karena tadi kita kan menarik sekali. Tentunya ini mengenai lingkungan hidup begitu. Salah satunya adalah memperbaiki gorong-gorong dan juga drainase. Pak Anton begitu. Karena kan ini banyak sekali yang berhubungan ataupun berbatasan langsung dengan kota ataupun kabupaten lainnya begitu. Bagaimana caranya ini untuk membasmi ataupun mengurangi ya salah satunya begitu daerah Cibaduyut yang berbatasan langsung dengan juga Kabupaten Bandung. Ini kan sangat berbatasan langsung Kota Bandung dan hanya dibatasi oleh jalan tol begitu, lalu beralih pindah begitu ke Kabupaten Bandung. Bagaimana ini caranya untuk mengurangi dan juga mengatasi banjir di Kota Bandung? Jadi begini, untuk banjir di Kota Bandung sebetulnya itu tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah Kota Bandung sendiri. Jadi kami terus terang sudah melakukan beberapa dialog dengan pemerintahan Kabupaten Bandung, dengan Kota Cimahi, bahkan pertemuannya juga antara wali kota dengan bupati sendiri. Ada case yang bagus, kemarin kami sempat dialog dengan Cimahi. Cimahi punya lahan tapi tidak punya anggaran untuk membangun kolam retensi. Kita melakukan pembangunan kolam retensi atas biaya dari Kota Bandung, tapi lahannya di Cimahi, sehingga masyarakat di kawasan itu akan terbebas dari banjir. Nah, untuk kasus Cibaduyut ini dalam proses, kemarin sebetulnya sudah ada pembicaraan juga antara prioritas kabupaten dan kota, kita lakukan sinkronisasi. Jadi sebetulnya penanganan di lintas wilayah ini sangat bergantung bagaimana kedua belah daerah itu, kedua pemerintahan ini bisa saling memahami mana yang menjadi prioritas dari masyarakat. Jadi tidak bicara bahwa ini masyarakat warga Kota Bandung, ini warga Kabupaten Bandung, tapi bicara bagaimana kolaborasi dan sinergitas antara dua wilayah itu bisa menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, termasuk masalah drainase dan gorong-gorong tersebut. Jadi harapan kami mudah-mudahan untuk pemirsa dari kawasan Cibaduyut bisa kita selesaikan dengan program bersama antara pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Kabupaten Bandung. Demikian Kang Ito. Baik, Pak Anton, ini lanjut begitu dari hasil kajian di lapangan, apa yang menjadi kendala dalam pembangunan di Kota Bandung itu sendiri dan bagaimana solusinya untuk mengatasi kendala tersebut? Ya, jadi terus terang banyak kendala yang kita hadapi terkait dengan kewenangan juga. Mungkin masyarakat tidak hafal, ada beberapa kewenangan itu milik pemerintah pusat, milik provinsi, bahkan milik wilayah kabupaten atau kota tetangga. Jadi kami mendorong bahwa ke depan kita harus meningkatkan upaya kerja bersama atau kolaborasi, di mana di pemerintah provinsi sudah ada yang kita sebut dengan Badan Pengelola Cekungan Bandung. Ini tindak lanjut dari Perpres 45 tahun 2018 dan ada pergubnya, bahwa penanganan permasalahan di kawasan Cekungan Bandung itu di dalamnya ada Kota Bandung, ada Kabupaten Bandung, ada Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, akan dilakukan secara bersama-sama, akan dilakukan dialog strategis, dan sehingga isu-isu yang menjadi krusial itu atau isu-isu prioritas di Cekungan Bandung bisa kita selesaikan secara bertahap. Nah, ada 4 isu sebetulnya yang di Cekungan Bandung akan ditangani, isu prioritas. Yang pertama mengenai masalah banjir, kedua kemacetan, pengelolaan sampah, dan penataan ruang. Jadi kelihatannya kita sudah punya payung untuk kerja bersama, kolaborasi, karena tadi kami sampaikan juga bahwa penanganan permasalahan di Kota Bandung itu tidak bisa berdiri sendiri. Ini butuh kerjasama dari multi pihak, dari berbagai pihak, termasuk dari wilayah tetangga. Dan untuk khusus di internal Kota Bandung, kami berharap bahwa kerjasama multi pihak, ada pemerintah, ada akademisi, ada swasta, ada media, termasuk TVRI, dan masyarakat bisa bergandengan tangan untuk menyelesaikan secara bersama-sama. Kerjasama yang menjadi garis bawah begitu ya. Tentunya ini satu pertanyaan lagi begitu, rekomendasi apa yang disarankan dari Bapelitbang Kota Bandung untuk tata ruang Kota Bandung dan harapan tentunya untuk mendukung program Jabar Juara Lahir Batin? Sikat saja Pak Anton. Siap, jadi kepada masyarakat, tolong bantu pemerintah Kota Bandung supaya kota kita lebih unggul, nyaman, dan sejahtera, dan lebih layak huni dalam rangka mendukung pencapaian Jabar Juara Lahir dan Batin. Dan saya percaya warga Kota Bandung itu cinta Kota Bandung dan mau memelihara Kota Bandung itu sendiri sebagai kota tercinta untuk sekarang dan masa depan. Mungkin dari saya. Baik, kami ucapkan terima kasih tentunya Bapak Anton Sunarwibowo STMT selaku Kepala Bapelitbang Kota Bandung sudah hadir pada kesempatan kali ini dalam dialog Jabar Juara Lahir Batin. Sukses dan sehat selalu untuk rekan-rekan Bapelitbang Kota Bandung. Selamat sore dan sampai jumpa Pak Anton.
Sama-sama, sampai jumpa Kang Iko. Salam sehat untuk warga pemirsa TVRI Jawa Barat, dan kita bersama diberikan kemudahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Baik, tentunya saudara, itulah dialog Jabar Juara Lahir Batin, dan beragam informasi lain akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya pembuangan sampah ke TPA Sari Mukti mulai lancar. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini, yang selalu tayang hari Senin hingga hari Minggu pada pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Hampir 2 pekan pembuangan sampah ke TPA Sari Mukti Cipatat, Kabupaten Bandung Barat berangsur mulai bisa dilalui truk pengangkut sampah. Hal tersebut dikarenakan perbaikan akses jalan serta alat berat telah dilakukan. Antrean truk pengangkut sampah dari berbagai wilayah di Bandung Raya bergiliran untuk membuang sampah di tempat pembuangan akhir Sari Mukti Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Antrean truk pengangkut sampah tersebut disebabkan akses jalan menuju zona aktif pembuangan sampah amblas lantaran kerap diguyur hujan dan dilintasi 450 truk setiap harinya. Selain itu, penyebab lainnya yaitu rusaknya alat berat. Koordinator Pengelola TPA Sari Mukti Riswanto mengatakan saat ini antrean truk pengangkut sampah mulai sedikit berkurang dibandingkan beberapa hari yang lalu. Dikarenakan jalan yang rusak diperbaiki sementara waktu menggunakan balok beton. Saat ini pihak pengelola TPA Sari Mukti tengah mengebut perbaikan alat berat bulldozer. Jika alat berat tersebut sudah mulai beroperasi, antrean truk pengangkut sampah tidak akan terjadi lagi. Sejak itu ada penumpukan di sini, ini ada berbagai faktor sebenarnya. Ada 3 faktor penyebabnya itu. Yang pertama itu adalah faktor alam, jelas. Itu karena di sini diguyur oleh hujan yang gede. Yang kedua faktor jalan. Jalannya ini adalah ada kaitannya dengan faktor yang pertama. Karena hujan terus menerus di jalan ini bisa menjadikan amblesnya susah dilewati oleh truk-truk ini. Sebelumnya, antrean truk pengangkut sampah dari berbagai wilayah di Bandung Raya terhambat melakukan pembuangan sampah akibat rusaknya akses jalan menuju zona aktif pembuangan sampah amblas serta rusaknya sejumlah alat berat. Demikian dilaporkan Agung Jaya Permana, TVRI Jawa Barat. Beralih ke informasi lainnya, saudara, selama 5 jam dilanda banjir, warga di 2 kecamatan panik. Blok Anjun dan Desa Dawan setiap musim hujan menjadi langganan banjir di Kabupaten Majalengka. Banjir akibat luapan Sungai Cikasarung di Desa Kadipaten Majalengka, Jawa Barat, Senin pagi masih menggenangi rumah warga. Ketinggian air sekitar 30 cm. Air mulai merendam rumah warga kemarin malam sekitar pukul 23 hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat. Luapan air membuat sejumlah warga panik memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sejumlah warga mulai mengeluarkan air dari dalam rumah, membersihkan perabotan rumah yang terendam. Warga meminta solusi pemerintah dan memberikan bantuan agar warga di Blok Anjun, Desa Kadipaten tidak terendam banjir di saat aliran Sungai Cikasarung meluap. Salah seorang warga Kadipaten, Apong, mengaku sering dilanda banjir. Dan desa mohon kiranya pemerintahan pusat, kabupaten, kecamatan untuk bisa menindaklanjuti masalah ini. Menurut data pemerintah Desa Kadipaten, sedikitnya 100 rumah terdampak banjir luapan Sungai Cikasarung. Demikian dilaporkan Edwardus Pendi, kontributor TVRI Jawa Barat.
Beralih ke informasi lainnya, Saudara, jelang Tahun Baru Imlek 2574, ratusan patung dewa di Vihara Dharma Ramsi, Kota Bandung mulai dibersihkan. Tradisi membersihkan patung dewa ini rutin dilakukan setiap tahun dalam menyambut Tahun Baru Imlek. Selain itu, bagi umat Tionghoa, tradisi membersihkan patung tersebut diyakini bisa membawa keberuntungan. Berbagai persiapan dilakukan bagi umat Tionghoa menjelang perayaan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada tanggal 22 Januari. Salah satunya membersihkan patung dewa. Seperti halnya yang terlihat di Vihara Dharma Ramsi di kawasan Jalan Cibadak, Kota Bandung. Satu persatu patung dibersihkan oleh sejumlah umat Tionghoa menggunakan air dan tuas. Proses pembersihan patung sendiri tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Setiap patung di Vihara Dharma Ramsi dibersihkan oleh sejumlah orang yang terbiasa membersihkannya dari tahun ke tahun. Di tempat ini, sedikitnya terdapat 28 altar, di mana satu altar terdiri dari 1 hingga 10 patung dewa. Selain itu, terdapat lilin juga yang akan dinyalakan pada saat perayaan malam Tahun Baru Imlek ini. Namun kali ini, jumlah lilin yang terdapat di Vihara Dharma Ramsi hanya terdapat 200 lilin, lebih sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau persiapan dari tahun ke tahun ya sama aja, cuman yang kali ini mungkin agak lebih tertib, tersusun semua tugas-tugas masing-masing. Kita kasih waktu untuk membersihkan kimsin 5 hari, dari hari Minggu sampai hari Jumat. Diharapkan Tahun Baru Imlek ini tidak ada lagi pandemi COVID-19, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas secara normal, terutama untuk kegiatan beribadah. Demikian dilaporkan kontributor TVRI Jawa Barat, Abi Aditya. Sejumlah informasi akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya. Tidak ada penilangan, siswa tegur dan ceramahi pelanggar lalu lintas. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini, Saudara. Kita beralih ke informasi lainnya. Puluhan pengendara di wilayah Cibogo, Subang, Jawa Barat didapati melanggar lalu lintas. Meski didapati melanggar lalu lintas, namun polisi setempat tidak memberikan penilangan manual. Kepolisian sektor Cibogo, Subang, Jawa Barat memiliki cara unik menurunkan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah Kecamatan Cibogo, Subang. Cara tersebut dilakukan dengan menggelar sosialisasi keselamatan berlalu lintas dengan melibatkan siswa mulai dari SD hingga SMA. Sasaran dalam sosialisasi ini diantaranya pengendara yang tidak memakai helm, berboncengan lebih dari 1 orang, serta kendaraan yang memakai knalpot brong. Meski didapati puluhan pengendara yang melanggar, namun jajaran kepolisian sektor Cibogo memastikan tidak ada penilangan manual bagi yang melanggar. Saat mendapati pelanggaran, sejumlah siswa langsung mendatangi pengendara untuk memberikan teguran humanis, menceramahi para pelanggar tersebut. Para pelanggar lalu lintas mengaku merasa malu saat sejumlah siswa memberikan teguran dan menceramahi mereka. Karena nggak punya, helmnya rusak. Udah lama nggak punya helm, Bu? Ada 3 bulan ini. Sekarang gimana? Udah dikasih? Alhamdulillah seneng banget. Soalnya uangnya Pak sama anak-anak. Dilibatkannya para siswa dalam sosialisasi keselamatan berlalu lintas ini agar memberi rasa malu kepada pelanggar lalu lintas. KBP Sumarni, SIK SHMH,
kepada kami Kapolsek Cibogo untuk selalu senantiasa berkolaborasi dengan semua pihak, memberikan edukasi tentang disiplin dalam berlalu lintas, khususnya dalam penggunaan helm, kelengkapan kendaraan, kemudian penggunaan knalpot pro, dan ugal-ugalan di jalan. Untuk saat ini, jajaran kepolisian tidak diperbolehkan melakukan penilangan secara manual bagi pelanggar lalu lintas. Demikian dilaporkan Hari Ramadhani, kontributor TVRI Jawa Barat. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, pengurus Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kabupaten Pangandaran terus berkomitmen untuk menangani dan mencegah permasalahan kanker di wilayah Kabupaten Pangandaran. Upaya tersebut akan dilakukan melalui sejumlah program. Keberadaan Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kabupaten Pangandaran dibentuk dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam penanggulangan penyakit kanker sejak dini. Untuk penanggulangan dan pencegahan kanker, YKI Cabang Kabupaten Pangandaran menggelar edukasi kesehatan tentang penyakit kanker. YKI Cabang Pangandaran telah sesuai dengan misi pemerintah Kabupaten Pangandaran, yakni untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mengingat sektor kesehatan merupakan salah satu sektor strategis dalam menunjang pembangunan daerah. Kemudian juga mengadakan seminar. Tujuan dari kami untuk mengadakan seminar tadi adalah satu visi-visinya daripada YKI itu ada satu, ada yang preventif, kemudian juga suportif, dan satu lagi edukatif. Sementara itu, untuk penanggulangan utama penyakit kanker adalah pola hidup sehat. Dengan penerapan hidup sehat tersebut, warga masyarakat di Kabupaten Pangandaran diharapkan terhindar dari penyakit kanker. Mengingat penyakit kanker merupakan salah satu penyakit yang sangat ditakuti karena memerlukan biaya pengobatan dan penanganan yang harus serius. Demikian dilaporkan Entang Saifur Rahman, kontributor TVRI Jawa Barat. Dan Saudara, kini kita beralih ke berita viral yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hari ini. Di antaranya fenomena piknik di Masjid Al-Jabar dan Ridwan Kamil resmi gabung ke Partai Golkar. Berikut laporan selengkapnya. Unggahan video yang menampilkan warga berpiknik di Kompleks Masjid Al-Jabar, Kota Bandung, Jawa Barat viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun ini, tampak warga sedang asyik berkumpul bersama di atas tikar sambil membawa makanan, bahkan magicom. Bukan kali ini saja, video serupa juga sebelumnya banyak beredar di media sosial. Bahkan, salah satu video menampilkan sekelompok ibu-ibu sedang berjoget TikTok di area Masjid Al-Jabar. Sejumlah pengamat menilai tingginya animo masyarakat untuk piknik di Masjid Al-Jabar karena banyaknya ruang publik lain yang kurang cocok dengan selera masyarakat. Dengan begitu, warga mencari tempat yang cocok dan bergengsi untuk berekreasi. Agar tidak mengganggu fungsi utama masjid, pemerintah perlu mengintegrasikan antara tempat ibadah dan rekreasi lain. Misalnya, membangun tempat rekreasi di dekat masjid, seperti yang ada di Malaysia. Inilah hal yang perlu dipikirkan oleh pemerintah, bagaimana mengintegrasikan tempat-tempat rekreasi sehingga menjadi bervariasi termasuk rekreasi rohani. Sejumlah pimpinan wilayah partai politik turut menanggapi keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bergabung ke Partai Golkar. Sejumlah tanggapan positif pun bermunculan dari kader atau ketua partai politik lainnya di daerah-daerah, termasuk yang diutarakan oleh Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Sugianto Nanggola. Ridwan Kamil resmi gabung Golkar, pimpinan parpol di Jawa Barat buka suara. Sejumlah pimpinan wilayah partai politik turut menanggapi keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bergabung ke Partai Golkar. Sejumlah tanggapan positif pun bermunculan dari kader atau ketua partai politik lainnya di daerah-daerah, termasuk yang diutarakan oleh Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Sugianto Nanggola. Menurutnya, Kang Emil merupakan pilihan politik, jadi ya sah-sah saja mau bergabung dengan partai apapun, karena memang Kang Emil belum berpartai sebelumnya, ujarnya. Sebelumnya, Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suwandaru pun memberikan ucapan selamat kepada Gubernur Jabar itu. Menurutnya, keputusan yang diambil Emil untuk berpartai hal yang positif.
PJ Ketua DPW PPP Jabar, Pepep Saiful Hidayat menanggapi terkait masuknya Emil Sapang Ridwan Kamil yang memilih menjadi kader Golkar. Menurutnya, pilihan Emil ini sesuatu yang wajar dan sah-sah saja. Terlebih, Gubernur Jabar itu memang bukan anggota partai manapun sebelumnya. Selanjutnya, saudara, berikut kami sampaikan informasi lalu lintas yang kami dapat dari area Traffic Control System Dishub Kota Bandung. Ada 4 titik yang akan kami perlihatkan kepada Anda, saudara. Yang pertama, kita akan beralih ataupun melihat di Simpang Tol Paster, saudara. Ketika kita melihat di Simpang Tol Paster, kepadatan terjadi dari ataupun keluar Tol Paster dan menuju arah Kota Bandung, dan begitupun dari arah Gunung Batu yang akan mengarah ke Kota Bandung. Dan kita akan beralih ke simpang lainnya, yaitu Simpang ataupun Dago Cikapayang. Di area Dago Cikapayang terlihat ramai lancar, tidak terjadi penumpukan. Namun dari arah Bandung yang akan mengarah ke Dago Atas dan dari arah Dago Atas yang akan mengarah ke area Kota Bandung Bawah ini terpantau ramai lancar. Dan kita akan beralih ke simpang ketiga, Soekarno-Hatta Muhammad Toha. Berbeda dari titik-titik lainnya, titik ini merupakan titik kepadatan pertemuan tentunya dari arah Kota Bandung yang akan mengarah ke Kabupaten Bandung, begitupun sebaliknya dari arah Kabupaten Bandung dan yang akan mengarah ke Kota Bandung, saudara. Arah yang akan mengarah ke timur terlihat padat dan begitupun dari arah timur menuju area Leuwi Panjang terpantau ramai lancar. Dan kita akan beralih ke simpang PH Mustafa Pahlawan. Di area PH Mustafa Pahlawan terlihat ramai lancar dari arah Taman Marga Pahlawan yang akan menuju Jalan Suci, begitupun sebaliknya terlihat lancar. Itulah, saudara, arus lalu lintas yang kami terima dari ATCS Dishub Kota Bandung. Dan selanjutnya, saudara, kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari yang kami terima dari BMKG.